Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Dr. Dev Channel. Bersama saya, Dr. Dev. Kali ini kita akan membahas tentang buku. Judulnya 30 Million Words. Itu terjemahannya bisa berarti 30 juta kata. Menurut saya ini buku yang menarik. Ditulis oleh Dana Saskin, seorang dokter ahli bedah THT. Dia adalah profesor yang memfokuskan dirinya menangani penyakit kehilangan pendengaran dan pemasangan alat bantu dengar. Buku ini menurut saya akan membantu kita sebagai orang tua atau mungkin mereka yang tertarik dengan permasalahan gangguan bicara pada anak. Akan menambah wawasan kita apa tidak? Sebelum saya mulai pembahasannya, mesti saya ingatkan bahwa buku yang saya bahas ini bukan buku teks medis. Lebih ditujukan ke khalayak umum dengan tingkat bahasa Inggris yang mudah dimengerti. Walau ada sedikit istilah yang agak kompleks ya. Nanti kita akan jabarkan secara ringkas dalam bahasa Indonesia tentunya inti sehari dari buku ini agar kita dapat mudah memahaminya dan mudah mengambil pelajaran di sini. Baik, kalau gitu dengan tanpa menunda waktu lebih banyak lagi, kita mulai pembahasannya. Ketika pertama kali bayi keluar dari rahim ibunya, setiap suara yang dia dengar, sensasi yang dia rasakan, dia alami akan berpengaruh kepada bayi. Bagaimana bayi itu memahami dunianya, terutama pada 3 tahun pertama kehidupan. Karena ini adalah saat di mana jaringan saraf otak itu terbentuk. Beda dengan organ tubuh lain, otak saat lahir belum terbentuk sempurna. Kondisinya seperti blueprint cetak biru rumah. Diperkirakan mempunyai sel saraf hingga mencapai 100 miliar. Awalnya, sel saraf ini tidak saling nyambung. Kalau bisa kita andaikan seperti tiang listrik atau tiang telepon di jalan, tapi tanpa kabel yang menyambungnya. Nah, hingga usia mencapai 3 tahun pertama usia kehidupan, diperkirakan ada 700 sampai 1000 sambungan sel saraf pada tiap detiknya. Ini adalah periode yang penting dan tentu saja kritis dalam tahap perkembangan otak. Karena penyambungan saraf yang kompleks dan rumit ini akan berpengaruh kepada semua fungsi otak, baik itu memori, emosi, kemampuan motorik, dan bahasa. Pada awalnya saraf itu bersambung tampaknya nggak teratur dan tanpa arah, seperti asal nyambung saja. Tapi kemudian secara perlahan jaringan sarafnya itu disederhanakan hingga hanya menyisakan sambungan-sambungan yang penting-penting saja. Proses ini kita kenal dengan istilah synaptic pruning. Synaptic pruning akan membuang sambungan saraf yang berlebih dan nggak berguna, sambil memperbaiki dan menguatkan sambungan saraf yang lebih bermanfaat. Kalau kita amati, aktivitas ini seperti kita menyiangi tanaman. Tanaman jika ingin tumbuh dengan baik, mesti kita bersihkan dari tanaman liar yang ada di sekitarnya. Kita berikan nutrisi, berikan paparan cahaya matahari yang baik, agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Kadang rantingnya ada yang mesti dipotong untuk mendorong pertumbuhan. Ya, seperti itulah kira-kira synaptic pruning. Pada synaptic pruning, karena adanya aktivitas pembuangan sambungan saraf yang tidak bermanfaat dan adanya aktivitas penguatan pengembangan saraf yang bermanfaat, mengakibatkan adanya perubahan jalur sel saraf. Ya mungkin pada awalnya sel saraf ini sinyalnya melewati jalan ke satu arah, namun karena jalur sarafnya dibuang dan ada jalur saraf lain yang dikuatkan, sehingga berubah jalan sinyal sarafnya menjadi berbeda dari sebelumnya. Kemampuan untuk mengubah-ubah jalur sel saraf ini dikenal dengan istilah neuroplasticity. Pada masa ini berperan sangat dominan, dan itu merupakan hal yang baik. Kenapa? Karena perkembangan otak yang terjadi di
3 tahun awal kehidupan adalah dasar berkembangnya intelektual anak. Kita ambil contoh deh, bagaimana kita belajar bahasa. Ini perlu tingkat intelektual tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena kita mesti menerjemahkan serentetan suara yang nggak jelas bentuk awalnya, lalu menjadikannya suatu bentuk yang berarti, bermakna. Otak bayi bisa mengenali pola suara bahasa spesifik dari orang tuanya, yang tentu saja akan memperkuat jalur saraf yang terkait dengan pembelajaran bahasa dan memberikan dasar untuk mampu bicara bahasa ibunya, bahasa native-nya. Pada saat yang bersamaan, otak bayi akan membuang jalur saraf dari suara yang tidak sering digunakan atau dimanfaatkan. Pembuangan jalur saraf ini akan mengurangi kemampuan seseorang untuk membedakan suara dari bahasa baru yang dipelajari. Karena jalur saraf bahasa yang awal sudah terbentuk. Inilah kenapa banyak orang kesulitan untuk mempelajari bahasa baru seiring mereka bertambah usianya. Bahasa lebih dari sekedar ucapan dan kata. Bahasa adalah landasan dasar untuk belajar. Rendahnya kemampuan menangkap makna bahasa sejak dini akan menghambat keberhasilan anak secara akademis. Anak yang tidak cukup memahami bahasa ketika masuk sekolah akan cepat tertinggal dibanding teman-teman sebayanya. Anak tidak mampu menerjemahkan suara menjadi arti yang dimengerti. Tentu saja akan berdampak pada proses belajar. Akibatnya mereka kehilangan informasi dan akan semakin memperberat dan mempersulit usaha belajarnya. Kondisi yang dialami anak seperti ini mirip seperti kita belajar menggunakan bahasa kedua, alias belajar bukan bahasa ibu kita. Pada kondisi ini, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh teman bicara kita, secara aktif kita menerjemahkan apa yang didengar, tidak secara alami. Akibatnya saat kita selesai mengerti apa yang disampaikan, topik pembicaraan sudah berubah. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa adalah kunci belajar, termasuk kemampuan belajar matematika dan pemikiran yang bersifat abstrak atau dimensi ruang. Mereka yang mempunyai kemampuan pemahaman yang mendalam tentang angka atau bilangan akan dapat memperkirakan nilai dan harga sesuatu secara intuisi. Contohnya, ketika ada 2 lajur antrian kasir di supermarket, kita segera dapat memilih lajur yang lebih pendek tanpa berpikir panjang. Namun, pada kasus yang butuh penilaian yang lebih dalam dan abstrak, kita butuh menyandingkan intuisi yang kita punya dengan simbol dan kata. Yang artinya, perhitungan matematika seperti ini bergantung pada bahasa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya, saat kita menghitung barang satu set, ukuran jumlah barang ditentukan oleh angka terakhir yang dicapai. Butuh kemampuan untuk bisa paham hubungan antara angka, kata, dan nilai numeriknya. Memahami dan menguasai prinsip ini penting dalam berpikir dan berhitung dalam ilmu matematika abstrak. Mampu berpikir secara abstrak merupakan fondasi untuk berkembangnya kemampuan berpikir ruang dan geometri anak. Seperti mampu secara mental atau dalam pikirannya memutar objek, meniru gambar 3 dimensi, dan mengerti analogi atau perbandingan ruang adalah indikator keberhasilan pembelajaran dari ilmu sains dan teknologi, kemampuan keahlian teknik, dan matematika. Mampu berbahasa adalah dasar untuk belajar. Tapi, apa yang menentukan seorang anak dapat berada di lingkungan yang mendukung dia untuk belajar bahasa sejak bayi? Apakah tergantung dari seberapa kayanya keluarga anak tersebut? Atau apa dari seberapa banyak orang tuanya berbicara dengan anaknya? Ternyata status sosioekonomi anak bukanlah faktor penentu untuk keberhasilan pencapaian akademis anak.
Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Betty Hart dan Todd Risley tahun 1995. Mereka merekam dan menganalisis video keluarga dari berbagai lingkaran tingkatan sosioekonomi, dan setelah diteliti mereka temukan dalam 1 jam, anak yang berasal dari keluarga dengan status sosioekonomi tinggi mendengar rata-rata 2000 kata, dibanding dengan keluarga yang anaknya seusia namun dengan tingkat status sosioekonomi yang lebih rendah. Anak hanya mendengar 600 kata saja. Kondisi ini terus mereka amati dan berjalan hingga terdapat kesenjangan jumlah kata yang didengar anak mencapai 30 juta kata saat anak mencapai usia 3 tahun. Dengan perbedaan jumlah kata ini dapat disimpulkan bahwa anak dengan status sosioekonomi tinggi ini mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran bahasa yang lebih baik, dikarenakan mereka mendengar lebih banyak kata yang akan memperkuat jalur saraf dan meningkatkan perkembangan otak mereka lebih optimal. Sekilas, hasil penelitiannya memperlihatkan ada kaitan yang jelas ya antara status sosioekonomi dan pencapaian edukasi untuk belajar. Namun, kalau kita pikirkan lagi, hasil penelitian ini sebenarnya mempunyai arti yang sebaliknya. Terdapat makna tersirat bahwa status sosioekonomi dan ras ternyata tidak serta-merta penentu utama dalam kemampuan anak untuk belajar. Penelitian ini menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan belajar bahasa anak lebih ditentukan oleh lingkungannya yang mendukung anak untuk belajar bahasa. Di mana pada keluarga miskin atau status sosioekonomi rendah punya kesempatan yang sama untuk memberikan anak lingkungan dan pola asuh yang mendukung anak belajar bahasa. Anak yang lahir di rumah yang penuh dengan interaksi bicara atau komunikasi tanpa kita lihat status ekonomi sosialnya atau tingkat pendidikan orang tuanya akan lebih berhasil pada saat mereka dewasa. Tapi yang dinilai tentu saja bukan hanya jumlah kata yang diucapkan, kualitas kata juga penting. Semakin anak terekspos dan terpapar dengan variasi kata, semakin baik mereka belajar. Dan di dalam penelitian yang sama juga ditekankan pentingnya kualitas dan kuantitas bahasa. Dengan kata lain, semakin banyak orang tua berbicara dengan anaknya, makin kaya perbendaharaan bahasa yang anak punya. Karena dengan semakin banyak bicara, tentu saja kemungkinan variasi bahasa itu akan meningkat. Kritik bisa berefek negatif pada anak. Mereka bisa mundur, tersudut, tidak mampu maju, dan memperbaiki diri. Tapi sebaliknya, pujian yang berlebihan juga bisa membuat anak tergantung pendapat orang lain untuk memotivasi dirinya. Jadi, bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi terbaik anak? Kita dapat mulai dengan membantu mereka percaya bahwa setiap tujuan itu dapat dikejar dan dicapai. Ini bertujuan agar kita dapat mengajarkan ke anak bahwa tidak peduli tantangan yang akan mereka hadapi, mereka dapat mengatasinya dengan modal tekad dan kegigihan. Cara ini dikenal dengan istilah growth mindset atau pola pikir berkembang. Anak yang mempunyai growth mindset tidak mudah merasa kewalahan atau kesulitan. Mereka percaya dapat mencapai tujuan mereka melalui tekad dan kegigihan. Keuntungan bila anak bisa mempunyai pola pikir seperti ini diteliti pada tahun 1998 oleh Profesor Carol Dweck dengan cara memberikan teka-teki kata kepada 128 anak kelas 5. Setelah mereka berhasil menyelesaikan teka-tekinya, anak kemudian dipuji, yaitu dipuji dengan dikatakan pintar atau dipuji karena telah berusaha dengan keras. Ketika Dweck menanyakan anak untuk memilih tugas berikutnya, diserahkan kembali kepada anak untuk memilih menyelesaikan teka-teki yang sama sulit dengan sebelumnya atau memilih teka-teki yang lebih sulit. Dari semua anak yang dipuji karena pintar, 67%-nya memilih teka-teki yang sama tingkat kesulitannya. Sementara 92% anak yang dipuji karena telah berusaha dengan keras
memilih teka-teki yang lebih berat tingkat kesulitannya. Dengan kata lain, anak yang berada di kelompok yang dipuji karena telah berusaha keras, memiliki growth mindset dan punya kepercayaan diri, bahwa dengan determinasi mereka mampu mengatasi tugas baru yang lebih berat. Anak akan menjadi terbuka untuk menerima tantangan baru. Pandangan dengan pola pikir seperti ini akan membantu anak menempa dirinya menjadi lebih baik. Namun orang tua juga mesti paham bahwa mereka mempunyai pengaruh dalam berkembangnya kepintaran anak secara positif. Dengan memberikan umpan balik ke anak dalam bentuk dukungan seperti mengucapkan kata-kata yang positif dan mendukung atau berbicara dengan anak, berinteraksi dengan bahasa, tingkatkan kosakatanya, dan kembangkan keahlian interaksi sosialnya. Ini merupakan tahap yang penting, karena orang tua yang mempunyai sudut pandang afirmatif di proses ini akan mampu memberikan dukungan tambahan kepada anak untuk mencapai potensi sebenarnya. Bagaimana cara orang tua membantu perkembangan kemampuan bahasa anaknya agar tercapai keberhasilan 30 juta kata? Strategi terbaik adalah dengan meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak melalui metode 3T. Dalam bahasa Inggrisnya itu tune in, talk more, take turns, atau diterjemahkan menjadi lebih kurang nyambung dengarkan, lebih banyak berbincang, bergantian saat berbicara. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Pertama, tune in. Perhatikan di mana perhatian atau fokus anak. Misalnya anak ini sedang duduk di lantai, bermain dengan balok atau permainan. Kita mungkin saja berpikir jika lebih baik aktivitasnya diganti menjadi baca buku cerita. Namun ternyata lebih bagus jika kita ikut nimbrung saja dengan aktivitas anak yang sedang bermain. Dengan begitu kita bisa segera interaksi dan berbicara dengan anak mengenai topik atau bahan apapun yang terkait dengan mainannya. Seperti warna mainan, bentuk mainan, atau mainannya sedang melakukan apa. Bermain dan berbicara dengan anak saat mereka sudah fokus akan memudahkan anak dalam proses belajar, karena mereka akan terlibat secara aktif. Hal lain yang mesti kita ingat bahwa otak anak terutama di bawah 1 tahun tidak bisa dengan mudah berganti aktivitasnya seperti halnya orang dewasa. Akan membuang-buang waktu kita untuk kembali membuat anak fokus kepada aktivitas yang baru, terutama jika ternyata aktivitas baru ini ternyata nggak menarik menurut anaknya. Dengan cara ini akan membuat ikatan dan pengasuhan antara orang tua dan anak menjadi lebih erat dan dalam, yang tentu saja akan membuat proses belajar menjadi lebih mudah. Strategi kedua yaitu talk more. Sama pentingnya dengan yang pertama, kita jangan lepaskan setiap kesempatan yang ada untuk bisa berbicara dengan anak. Misalnya pada bayi, teknik yang dapat dilakukan adalah mengikuti intonasi suara bayi. Ini akan menarik perhatian bayi dan menstimulasi otaknya, membantunya untuk mudah belajar. Meski bila kita berbicara mengikuti intonasi suara bayi dapat terlihat aneh oleh orang lain, aktivitas ini penting ternyata untuk perkembangan otak anak. Penelitian terbaru dari Universitas Stanford menemukan anak yang mendengarkan lebih banyak pola bicara seperti tadi, antara usia 11 bulan dan 14 bulan, mempunyai kosakata 2 kali lebih banyak dibanding anak yang kurang mendapatkan paparan. Berbincang dengan anak merupakan inti dari pembelajaran bahasa. Dengan kita tune in atau nyambung dengan apa yang sedang mereka fokus, tidak memindahkan perhatian ke hal lain, sangat penting dalam proses pembelajaran ini. Kenapa kita penting berbincang tentang topik yang sedang difokuskan? Pertama, tujuan lebih banyak berbincang dengan anak itu untuk mengubah aktivitas yang biasa-biasa saja menjadi aktivitas yang dapat meningkatkan perkembangan otak. Narasinya adalah hanya dengan menjelaskan apa yang terjadi pada anak. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk memperdengarkan ke telinga anak tambahan bahasa, meningkatkan kosakatanya, dan memperkuat hubungan antara suara dan objek yang terkait. Dengan kita menarasikan akan mengubah
aktivitas rutin seperti mengganti popok atau beri makan menjadi aktivitas belajar. Kedua, dengan lebih banyak berbincang, akan memaparkan anak penggunaan decontextualized language. Jika kita berbincang dengan anak dengan menggunakan informasi akan masa lalu, benda yang dia lihat, dan kejadian yang dialami, itu dikenal dengan istilah contextualized language. Ini berbeda sekali dengan decontextualized language, yaitu objek dan kejadian yang dibicarakan tidak terkait dengan situasi yang saat ini dialami anak. Contohnya, saat kita berbicara tentang memori, kenangan, atau menceritakan cerita bayangan, imajiner, adalah contoh cara penggunaan bahasa decontextualized. Kita mesti membangun kemampuan model komunikasi seperti ini pada anak, karena sangat digunakan nantinya di dunia pendidikan, sekolah. Dan terakhir, dengan berbincang lebih banyak, pada setiap kesempatan yang ada, akan semakin meluaskan kemampuan berbahasa anak. Akan membangun perbandaraan kosakata dan membuat percakapan menjadi lebih mengalir. Ini kunci dari kemampuan berbahasa. Karena anak ketika pertama kali baru mulai berbicara, sering disertai aksi seperti menunjuk atau gestur gerak tubuh, kata terucapnya sebagian atau kalimatnya tidak lengkap. Sebagai orang tua, kita dapat mengisi kekosongan dan kekurangan yang ada sambil kita koreksi dan kita perkaya pembicaraannya. Contohnya, jika anak mengatakan kucing hitam, kita dapat memasukkan kata yang lebih lengkap dan lebih luas, seperti ya, kucingnya warna hitam, dan lihat kucingnya cepat bergerak. Dengan membangun kemampuan berbicara anak seperti ini, kita dapat memperkenalkan kosakata baru dan memberikan sudut pandang yang berbeda pada anak. Bagaimana percakapan itu bisa berkembang. Langkah terakhir dari 3T adalah take turns, yaitu bergantian berbicara atau bicara gantian. Ini tentang bagaimana anak dalam percakapan atau perbincangan merespon lawannya dengan gestur, bahasa tubuh, suara, dan kata. Teknik ini akan mendorong anak untuk lebih mudah berbicara. Hasil pentingnya jika kita bisa menerapkan ini pada anak, keuntungannya akan memberikan anak tambahan waktu beberapa detik yang diperlukan untuk bisa memikirkan kata dan menemukan kata yang ingin diucapkan, dibanding kita yang membantu anak mengatakan kata yang dia maksud. Walau ini akan membuat anak mendengar lebih sedikit kata, namun akan memberikan lebih banyak kesempatan dalam perbincangan untuk meningkatkan belajar bahasa di masa depan. Strategi lain adalah dengan menanyakan anak pertanyaan terbuka yang dimulai dengan bagaimana atau kenapa. Pertanyaan seperti ini bagus karena sulit untuk menjawabnya dengan hanya gestur dan bahasa tubuh yang akan memaksa anak berbicara. Terakhir, jangan lupa untuk bacakan anak buku cerita. Saat membacakan anak buku cerita adalah kesempatan terbaik untuk mengaplikasikan semua strategi yang kita punya. Kita semua tahu bahwa membacakan buku cerita atau mendongeng memberikan anak kesempatan untuk belajar. Kita dapat membuat kesempatan itu menjadi hal yang berguna. Pertama, dengan memperhatikan perubahan ketertarikan atau antusias anak. Jika terlihat penurunan interest, kita dapat mengalihkan fokus ke sesuatu yang dia senang. Dengan kata lain, kita dapat membuat anak mendengarkan atau nyambung dengan kita. Dalam konteks ini, berbicara bukan hanya sekedar membacakan lebih banyak buku cerita saja. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak, saat waktu baca buku atau mendongeng, kita dapat berbicara kepada anak tentang apa yang terjadi di dalam buku cerita itu. Dan bagaimana kejadian di buku mempengaruhi karakter yang diceritakan. Dengan memberikan penjelasan seperti ini akan memberikan pengertian yang lebih mendalam di pikiran anak mengenai cerita yang kita sampaikan. Dan semakin bertambahnya usia, bergantian saat berbicara menjadi lebih penting. Pada titik ini, dibanding kita menjelaskan kepada anak apa yang terjadi, kita mestinya mendorong anak untuk membagikan idenya tentang cerita dan berdiskusi tentang cerita yang dia dengar. Sekarang kita sudah tahu beberapa strategi yang dapat membantu anak untuk belajar bahasa.
Tapi bagaimana kita dapat yakin bahwa anak sudah mempunyai dasar yang mantap untuk mendapatkan sukses di kehidupannya? Langkah yang penting tentu saja adalah dengan memberikan pola asuh yang baik dan menekankan pentingnya memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan bahasa sejak dini. Penting untuk orang tua berinvestasi pada anaknya sejak seawal mungkin, dan orang tua juga mesti membina perkembangan anaknya. Dengan begitu, orang tua akan dapat membantu anaknya menjadi apa yang mereka inginkan. Orang tua mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi dan meningkatkan kualitas masa depan anaknya. Setiap anak mempunyai potensi untuk berhasil secara sosial dan akademis. Agar tercapai, mereka butuh bantuan dari orang tua atau yang mengasuhnya, memberikan lingkungan yang positif untuk perkembangan bahasa secara dini. Baik, demikian rangkuman atau inti sari buku ini yang berjudul 30 Million Words oleh Dana Saskins, seorang dokter ahli TAT, yang menurut saya relate dengan kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan peran luar biasa dari orang tua untuk kesuksesan anak. Semakin kita sebagai orang tua tidak terlibat dan perhatian, maka kesuksesan anak akan semakin jauh untuk diraih. Kita mungkin pernah punya pengalaman atau mendengar cerita di mana ada anak yang berada di taraf sosial dan ekonomi rendah, mereka bisa berhasil, sukses dalam kehidupannya, menjadi orang yang bermanfaat. Tapi ada juga anak yang berada di ekonomi dan sosial yang tinggi dan berlebihan malah, namun tidak menjadi orang yang sukses. Padahal semua akses dan kesempatan dia punya, malah hanya menghabiskan harta yang ada hingga tidak punya apa-apa. Di mana letak salahnya? Walau kesuksesan itu banyak faktor penentunya, tapi menurut saya, kemampuan bicara dan bahasa anak pada 3 tahun pertama ini adalah fondasinya. Seperti yang disampaikan di buku ini. Dan ini juga sejalan dengan ilmu perkembangan otak bahwa 3 tahun pertama adalah modal untuk kesuksesan selanjutnya. Walau seorang anak berada di posisi sosioekonomi yang tidak menguntungkan, tapi dengan diberikan modal kemampuan pikir yang baik, dia dapat memanjat, melepaskan dirinya dari lingkaran kemiskinan, seperti mendapatkan beasiswa, atau menjadi orang yang pintar dalam berbisnis, usaha, karena mereka mempunyai interaksi sosial dan intuisi yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada silap kata. Jika ada pertanyaan atau koreksi, bisa disampaikan di kolom komentar atau email. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.